Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang screening resep. Langsung saja. Nah, ini untuk pelayanan kefarmasian di apotik. Ya, berdasarkan Permenkes RI nomor 73 tahun 2016, pelayanan farmasi klinik di apotik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, ini untuk pelayanan kefarmasian di apotik itu meliputi ada pengkajian resep. Jadi ini adalah hal-hal pelayanan yang harus dilakukan oleh farmasi klinik gitu. Baik, langsung untuk pengkajian resep. Jadi ini pengkajian resep berdasarkan Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apa saja? Yang pertama, persyaratan administratif. Nah, untuk persyaratan administratif ini ada nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Itu untuk pasiennya. Kemudian untuk dokternya ada nama dokter, kemudian SIP dokter, kemudian alamat tempat praktek dokternya, nomor telepon, dan paraf dokter untuk legalitas. Kemudian yang terakhir adalah tanggal penulisan resep. Nah, untuk bagian kedua itu ada kesesuaian farmasetik. Nah, ini untuk persyaratan kesesuaian farmasetik ada bentuk dan kekuatan sediaan, kemudian stabilitas, kemudian kompatibilitas atau ketercampuran obat. Ya, untuk selanjutnya bagian ketiga pertimbangan klinis itu ada ketetapan indikasi dan dosis obat, kemudian cara dan lama penggunaan obat, duplikasi dan atau polifarmasi, kemudian reaksi obat yang tidak diinginkan seperti alergi, efek samping obat, dan manifestasi klinis lainnya. Kemudian kontraindikasi dan yang terakhir adalah interaksi. Nah, ini untuk ketentuan resep. Yang pertama, resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Kemudian yang kedua, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian, tadi kita sudah tahu pengkajian ada administratif, kesesuaian farmasetis, dan pertimbangan klinis, maka apoteker harus menghubungi dokter penulis resep. Jadi kita harus menghubungi dokter penulis resep. Yang ketiga, apabila dokter penulis resep tetap pada pendiriannya, tanggung jawab sepenuhnya oleh dokter yang bersangkutan. Jadi nanti kalau misalkan kalian sebagai apoteker melakukan screening atau pengkajian, kemudian menemukan ketidaksesuaian dalam resep tersebut, kemudian melakukan konfirmasi kepada dokter penulis resep, namun dokter tidak sepakat dengan apa yang kalian rasa menurut kalian itu tidak sesuai, jadi dokter itu tetap dengan pendiriannya yang awal. Nah, maka itu sudah menjadi tanggung jawab dokternya. Jadi kalian sudah melakukan tanggung jawab kalian. Nah, sisanya adalah tanggung jawab sepenuhnya dokter si penulis resep. Kemudian apabila apoteker menganggap pada resep tersebut terdapat ketidaksesuaian yang berbahaya dan tidak dapat menghubungi dokter penulis resep, penyerahan obat dapat ditunda. Nah, tadi kalau misalkan ternyata kalian tidak bisa menghubungi dokter, maka kalian bisa menunda untuk dispensing obat gitu, sampai dokternya bisa dihubungi. Lanjut untuk yang kelima, resep dokter hewan hanya ditunjukkan untuk penggunaan pada hewan. Jadi jangan sampai nanti ada kop resep itu gelarnya adalah DRH, jadi dokter hewan, tapi diresepkan untuk manusia. Nah, itu artinya kalian bisa menolak resep tersebut. Kemudian dokter gigi diberi izin untuk menulis segala macam obat dengan cara parenteral atau injeksi atau cara-cara pemakaian lain khusus untuk mengobati penyakit gigi dan mulut. Nah, ini yang kalian harus tekankan, bahwa setiap
kalian melihat resep, kalian harus lihat ini dokter apa. Jangan sampai dokter gigi dia memberikan obat-obat yang untuk pasien-pasien penyakit dalam. Nah, itu tidak sesuai. Jadi kalian harus bisa benar-benar tahu dalam men-screening resep. Yang ketujuh, untuk penderita yang memerlukan pengobatan segera, dokter dapat memberikan tanda cito, statim, atau urgen segera, atau PIM, periculum in mora, berbahaya bila ditunda, pada bagian kanan resep dan harus didahulukan dalam pelayanan. Jadi kalian sudah belajar untuk bahasa Latin seperti cito, statim, urgen. Nah, ini memang harus didahulukan untuk pelayanannya. Oke, untuk resep narkotika itu peraturannya yang pertama jadi harus dituliskan tersendiri. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada iterasi atau ulangan. Jadi kalau misalkan di dalam resep tersebut ada obat narkotika, maka tidak ada iter, jadi tidak ada ulangan resep gitu. Kemudian dituliskan nama pasien, tidak boleh MI, mihi ipsi atau UP, usus propius untuk pemakaian sendiri. Jadi narkotika itu tidak ada kalimat untuk pemakaian sendiri. Keempat, alamat pasien ditulis dengan jelas. Yang kelima, aturan pakai ditulis dengan jelas, tidak boleh ditulis SUC, signa usus cognitus. Jadi untuk resep-resep narkotika tidak boleh ada keterangan sudah tahu aturan pakai gitu. Jadi harus diberikan aturan pakai secara jelas. Nah, ini untuk persyaratan administratif. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama, persyaratan administratif. Nah, ini untuk bagian-bagian yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu ada nama dokter, SIP dokter, alamat dokter, dan seterusnya. Ini untuk persyaratan administratif. Nah, untuk pengisian persyaratan administratif, kita tinggal centang itu ada atau tidak ada. Seperti ini, misalkan nama dokter ada, kemudian sip dokternya di kopnya itu tidak ada. Nah, gitu. Keterangannya kalian bisa misalkan hubungi dokter, saya gitu. Oke, lanjut. Oke, permasalahan screening administratif. Nah, apa saja sih permasalahan yang kita temui saat screening administratif? Yang pertama itu ada resep palsu. Nah, jadi untuk resep palsu ini sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama pada penggunaan obat-obat golongan psikotropika dan narkotika. Nah, ini jadi kalian harus benar-benar bisa seleksi, karena itu tujuannya adanya screening. Jadi harus kalian lihat siapa yang meminta resep tersebut, orangnya seperti apa, itu juga harus kalian pastikan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi pasien atau pembawa resep untuk kita melakukan screening administratif ini? Nah, misalkan pasien atau pembawa resep terlihat ragu-ragu atau tidak percaya diri ketika menyerahkan resep, perilaku pasien atau pembawa resep menunjukkan ciri pengguna narkotika atau psikotropika. Jadi nanti kalian bisa lihat dari pembawaan si pasien atau pembawa resep tersebut. Nah, misalkan nih dari mulut pasien keluar aroma alkohol, mata merah, dan pandangan tidak fokus. Nah, itu sudah kalian bisa simpulkan untuk tidak menerima resep pasien tersebut gitu. Kemudian dokter penulis resep bukan dokter yang terutama menangani penyakit yang disebutkan. Nah, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau misalkan pasien datang ke dokter gigi, kemudian dia mendapatkan resep-resep yang padahal resep tersebut itu dikhususkan atau cenderung untuk pasien-pasien dengan spesialis penyakit dalam. Nah, itu harus kalian bisa telaah, bisa kalian screening. Nah, nanti kalian bisa memutuskan untuk tidak menerima resep tersebut. Kemudian penyakit yang diderita tidak jelas atau tidak sesuai dengan indikasi obat. Jadi misalkan ada obat-obat yang menurut kalian tidak lazim gitu, kemudian kalian menanyakan kepada pasien atau si pembawa resep, kemudian dari penjelasan tidak jelas, kemudian seperti adanya keraguan-raguan tadi, maka kalian bisa
untuk tidak menerima resep tersebut. Kemudian isi obat dalam resep tidak rasional. Nah, ini misalnya ada resep dari dokter yang sudah pas, misalkan dokter spesialis saraf, kemudian ada obat-obat psikotropik, tapi dituliskan dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak lazim untuk diberikan. Oke, kemudian perlu diwaspadai juga jenis obat yang sering disalahgunakan. Nah, contohnya CTM, DMP, dextromethorphan. Itu juga banyak kan kasus, misalkan orang-orang yang ngoplos gitu kan, misalkan kayak komik itu kan ada DMP-nya. Nah, itu dia beli dalam jumlah yang banyak. Nah, itu juga kalian bisa memutuskan untuk memberikan atau tidak memberikan, seperti itu. Kemudian permasalahan yang terjadi untuk screening administratif atau pengkajian resep administratif itu adalah pelayanan resep oleh bidan. Nah, ini menurut beberapa peraturan itu resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi dan dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita atau pasien sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jadi untuk dari sekian banyak peraturan yang ada, fokus untuk resep yang dilayani oleh apoteker itu yang tertulis dari dokter. Nah, di sini ya, fokusnya dokter gigi dan dokter hewan. Jadi tidak ada kalimat bidan atau perawat. Nah, seperti itu. Nah, tapi menurut Kemenkes nomor 900 tahun 2002 tentang registrasi dan praktek bidan, jadi ternyata bidan boleh menuliskan permintaan obat kepada apoteker tentang kebutuhan obat tertentu untuk pasien dengan menggunakan lembaran. Nah, lembaran seperti apa? Nah, lembarannya kayak gini. Jadi lembaran permintaan obat dari bidan itu seperti ini untuk apoteker gitu. Nah, ini juga harus diberikan obat-obat yang sesuai dengan obat yang bisa diberikan oleh bidan, seperti itu.